Pak Ustadz, berkah itu sering kita dengar. Emang apa sih berkah itu, kan gitu ya? Apa sih berkah itu? Berkah itu paling tidak dari hasil observasi kami. Memang tidak menyeluruh, tapi banyak kitab yang kami baca. Ada dua makna berkah itu. Ada makna yang sangat familiar, masyhur sekali. Ada makna yang sebetulnya terkandung dalam makna familiar tersebut, tapi terkadang tidak dilirik makna ini. Oke, anggaplah ada dua makna penting yang mewakili kata berkah. Apa sih itu? Yang pertama, berkah itu adalah ziyadatul khair ala ma wajaba atau wujiba. Tambahan kebaikan dari yang seharusnya. Ini keberkahan. Jadi banyak yang mencontohkan begini, untuk kita mudah memahami tambahan kebaikan dari yang seharusnya, gini aja deh, 1 tambah 1 itu ya di mana-mana pasti 2, itu hukum akal yang nggak bisa dirubah. Tapi gimana caranya kita betul 1 tambah sama dengan 2, tapi kok faidahnya rasanya seperti 1000, seperti 2000, seperti 3000 begitu. Nah, kalau kita implementasikan dalam dunia nyata, contoh begini. Ada banyak orang yang Allah berikan rizki secara nominal kecil. Contoh misalkan per bulan dia hanya mendapatkan di bawah 3 juta atau 3 juta ke bawah. Kan kecil sekali nominalnya itu. Tapi walaupun nominalnya kecil, yang diharapkan kan fungsinya, bukan nominalnya. Kan gitu. Nah, nominalnya kecil, fungsinya kok banyak. Ini masuk dalam kategori berkah. Artinya biasanya gini, pada umumnya orang dengan 3 juta itu hanya cukup untuk makan. Kok ini ada orang, dia penghasilannya 3 juta, makan tercukupi, anak terdidik, nggak punya hutang. Mungkin pasti bertanya, Bang Ustadz ada begitu? Oh, kami sebutkan banyak sekali yang begitu. Ya, mungkin banyak, tapi ya di kalangan-kalangan mungkin di circle-nya Pak Sidik mungkin susah menemukan itu. Tapi di circle-nya kami itu ada, nyata. Bahkan kami dulu sempat menangis, ada satpam curhat, ini penjaga pondok. Ustadz, saya punya uang sekian. Dulu saya digaji di tempat ini sekian. Tapi kok saya kurang terus, bahkan utang saya banyak. Tapi setelah saya niat, sudahlah saya pengen nggak murni nyari nafkah untuk sekedar ngisi kantong, tapi saya pengen nyari nafkah itu memang ada keberkahannya. Niatnya begitu sudah. Nominalnya kecil, tapi makan cukup, anak sekolah terdidik, hutang nggak punya. Karena kita garuk-garuk juga ya Allah, ini memang ini disebut bukan fakta tapi fakta nyata, dan kita sudah tanya juga ke yang lain, apakah begitu? Iya betul. Nah, bagaimana? Ini namanya disebut dengan keberkahan. Jadi normalnya sekian, artinya 3 juta contohnya hanya untuk menutupi biaya kehidupan, tapi kok dengan 3 juta hidup aman, tenang, hutang nggak punya, makan cukup, anak istri dan semuanya juga bahagia, serba kecukupan. Masya Allah, ini luar biasa. Ini ada keberkahan namanya. Maka berkah itu sekali lagi kalau dalam harta, atau bukan di nominal, tapi di apa yang bisa kita dapatkan dari nominal tersebut. Nah, fungsi atau faidah ini faidah yang begitu luar biasa, ini namanya berkah atau ada keberkahannya. Maka harta yang membuat hati kita tenang, kehidupan kita jadi damai, suami dengan istri saling mencintai karena Allah, anak-anak juga nurut pada orang tuanya, orang tua sayang pada anaknya, kemudian cukup semuanya. Ini namanya harta yang diberkahi, walaupun kecil. Ini keberkahan. Ternyata keberkahan bukan hanya dalam urusan harta, tapi ada namanya keberkahan dalam urusan waktu. Waktu. Ibaratnya waktu sedikit tapi hasilnya banyak. Itu namanya berarti ada keberkahan waktu. Ada banyak hal positif yang bisa kita lakukan
di waktu yang sebetulnya sedikit. Nah, berarti waktunya berkah. Tapi kalau punya waktu panjang tidak menghasilkan apa-apa, ini waktunya sia-sia. Itu lawannya berkah. Dan banyak yang seperti itu. Banyak yang seperti itu. Ada orang gimana mungkin kalau diceritakan sekarang, oh masa iya gitu. Ada orang yang sehari semalam khatam Qur'annya 7 kali. Itu fakta, sejarah menyebutkan itu. Dan riwayat orang-orang yang thiqah, orang-orang yang terpercaya. Kok bisa ya? Ya kalau diikutkan dengan kita ya mungkin susah kan begitu. Tapi kami dulu pernah, waktu masa-masa kami menghafal Al-Quran dulu di Karim Hadramaut, satu juz yang paling paling lancar, coba kita baca dengan cepat begitu, tapi tidak memakan huruf, artinya cepat tapi huruf-hurufnya ya diberikan haknya sesuai dengan tajwidnya. Kira-kira berapa menit? Ternyata satu juz itu bisa 15 menit. Satu juz bisa 15 menit. Ini model kita yang kurang bisa disebut kurang begitu lancar, masih ada salah 1-2. Berarti kan 1 jam itu bisa 4 juz ya. Kemudian nanti bisa 30 juz itu hanya butuh sekian sedikit. Ada berarti orang yang lebih lancar dari itu, masuk akal sekali 24 jam bisa sampai 7 kali bisa jadi. Oh, Imam Syafi'i saja dalam setiap malamnya tarawih itu 1 juz kok. Bahkan kami mendapati sendiri ya, ada beberapa guru kami itu kalau Ramadan sholat tarawihnya khatam bukan 1 juz, khatam 1 Quran. 1 kali sholat tarawih. Beliau mulai dari ba'da isya selesai nanti pertengahan malam jam 1 sampai jam 1 lebihan itu baru selesai. Nah itu yang ngikuti nggak diwajibkan sama beliau, yang mau ikut silahkan, yang nggak ikut ya sudah gitu. Nah itu biasanya makmumnya dari 10, 20, lama kelamaan biasanya di rakaat-rakaat akhir itu sudah tinggal berapa gitu. Itu ada yang begitu. Di antara guru-guru mulia kami itu ada yang Allah berikan kelebihan seperti itu. Nah ini namanya keberkahan waktu, sedikit tapi menghasilkan banyak. Sama kayak orang mencari uang, mungkin sedikit waktu yang dikeluarkan tapi mendapatkan uang begitu banyak, itu urusan uang. Ini enggak, sedikit tapi mendapatkan faidah yang banyak, maksudnya adalah bisa digunakan untuk amal ibadah dan kebaikan yang banyak, yang nanti buahnya bisa dipetik di dunia, dipetik di akhirat. Nah ini nampak, bagaimana itu bisa nampak, bisa dirasakan betul oleh kita. Caranya ini, supaya kita betul-betul merasakan yang seperti itu, mari kita makmurkan waktu yang Allah berikan kepada kita, kita isi dengan kebaikan dan ibadah. Itu caranya.